Kalau tak paham maksud Jokowi, WHO lebih baik diam saja. Silakan like dan subscribe. Tampaknya, banyak yang masih belum paham dengan konsep hidup berdamai dengan wabah corona. Kemungkinan juga mereka sudah paham, tapi sengaja memanaskan suasana demi kepentingan dan alasan tertentu. Jokowi sempat mengisyaratkan kepada masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Ingat ya, vaksin belum akan tersedia dalam waktu dekat. Kalau menurut Cina, September sudah tersedia. Menurut Donald Trump, vaksin baru akan tersedia akhir tahun ini. Sedangkan menurut yang lain, kemungkinan pertengahan tahun 2021 baru tersedia. Bahkan skenario terburuknya, WHO pernah mengatakan mungkin wabah corona tidak hilang selamanya sehingga kita harus terbiasa jika itu sampai terjadi. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan, kata Jokowi. Kebijakan PSBB masih belum dicabut, akan tetapi pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melakukan pelonggaran. Akan tetapi Presiden Jokowi diminta harus memikirkan ulang wacana meminta masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan virus corona selama vaksin yang efektif belum ditemukan. WHO telah mengutuk konsep herd immunity atau kekebalan kelompok yang mulai digaungkan berbagai negara dalam mengelola pandemi COVID-19. Menurut Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Dr. Michael Ryan, negara-negara yang berpikir bahwa berdamai dengan virus corona akan secara ajaib menciptakan kekebalan kelompok adalah pemikiran yang keliru. Langkah-langkah melonggarkan lockdown di mana pemerintahan suatu negara belum benar-benar melakukan sesuatu dalam memerangi COVID-19 disebutnya amat berbahaya. Dr. Ryan menjelaskan, konsep herd immunity sejatinya digunakan untuk menghitung berapa banyak vaksin yang harus disebar di suatu populasi untuk melindungi orang-orang yang tidak divaksinasi. Kita perlu hati-hati saat menggunakan istilah-istilah ini di sekitar infeksi alami pada manusia. Karena hal ini justru dapat menyebabkan akibat yang sangat brutal, yang tidak menempatkan orang, kehidupan, dan penderitaan di tempat semestinya, katanya. Sejak wabah corona merebak, istilah herd immunity tampaknya makin akrab terdengar di telinga kita. Konsep herd immunity bisa diartikan sebagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus dengan membiarkan populasi terpapar. Mereka diharapkan bisa mendapatkan imunitas atau kekebalan alami sehingga virus hilang dengan sendirinya. Konsep herd immunity dinilai bakal menimbulkan banyak korban meninggal sebelum kekebalan kelompok bisa tercapai. Memang konsep ini cukup berbahaya jika vaksin belum ditemukan. Akan tetapi bukan itu yang menjadi masalah. Yang bikin kita bingung adalah banyaknya kesalahpahaman akan apa yang dikatakan Presiden Jokowi soal berdamai dengan wabah corona. Dikira Jokowi akan menerapkan herd immunity. Ini adalah asumsi menyesatkan yang hanya akan memperkeruh suasana. Herd immunity itu secara kasar, membiarkan populasi terpapar. Anggap virusnya tidak pernah ada, jadi orang-orang hidup dan beraktivitas seperti biasa. Kena ya kena, tak kena ya syukur. Bagi yang kena, sembuh ya dapat kekebalan. Begitu bahasa kasarnya, tapi, bukan itu yang dimaksud Jokowi. Jokowi menekankan wabah corona mungkin akan berlangsung lama. Ingat kembali kata WHO, mungkin wabah takkan hilang. Jadi asumsi terburuk adalah belajar hidup terbiasa, dengan cara hidup baru yang berbeda dari biasanya. Budaya antre dengan tertib, jaga jarak, social dan physical distancing, rajin cuci tangan, hindari kerumunan masif, menjaga kebersihan dan lainnya. Inilah new normal yang sebenarnya logis. Coba pikirkan dengan pikiran jernih. Anggaplah vaksin tersedia akhir tahun atau malah tahun depan. Negara mana yang bisa tahan lockdown sampai setahun tanpa masuk resesi?
Apalagi kalau wabah takkan hilang selamanya. Apakah harus lockdown selamanya? Wabah ini memang berbahaya, tapi seluruh negara kena resesi, ini jauh lebih berbahaya. Pada akhirnya, corona ini akan berteman dengan penyakit menular lainnya yang ada di bumi ini dan kita harus belajar terbiasa dan hidup bersamanya. Bagi yang bilang Jokowi mau terapkan herd immunity, tolong jangan perkeruh suasana. Lebih baik diam saja kalau tidak paham, cuci kaki, minum obat cacing dan tidur saja. Kalau mau herd immunity, ngapain pula pakai PSBB? Ngapain pula pemerintah daerah siapkan sanksi, denda dan larangan mudik kalau mau herd immunity? Bagaimana menurut Anda? Ditulis oleh Xardi di sewot.com.